Jadi apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan reaction terkait pendukung Abah ini nyaris adu jotos dengan anak Abah. Dia adalah Refly Harun. Wah, dia ini ngamuk sekali ya. Ngamuk sampai berdiri, teriak-teriak di sebuah acara di televisi. Dia berdebat sengit dengan kader Partai Nasdem. Ya, kita ketahui bahwa Nasdem ini adalah pendukung Anies Baswedan. Jadi sudah nggak utuh ya para pendukung Anies ini ya. Anak Abah ini bertengkar satu sama lain. Karena ya sudah jelas ya pemenangnya itu 02 Prabowo Gibran. Tapi ada anak-anak Abah yang oke, terima ikhlas, tapi juga anak-anak Abah yang bersekukuh ini harus dilawan terus. Ya, ini contohnya si Refly Harun ngamuk nyaris adu jotos ya dengan pendukung Abahnya ya. Langsung saja kita simak video-videonya. Yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, partai politik. Mereka telah melakukan pekerjaannya dan kemudian perintahnya adalah jelas laksanakan pemilu itu. Setelah pemilu itu selesai kemudian hasilnya diumumkan. Saya kira wajib bagi kita semua menghormati hasil kerjanya terlepas ada apa di balik itu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh KPU wajib kita berikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka gitu. Saya kira itu hal yang biasa saja, pengakuan saja. Di balik itu kemudian ada yang sedang memperjuangkan karena keyakinannya. Inilah demokrasi, keyakinan you tidak kita nafikan gitu. Tapi keyakinan kita bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu juga harus diterima. Sehingga itulah yang disebut sebagai equality di antara kita. Jangan kemudian kita menganggap jika itu keluar dari saya karena kami sedang melakukan satu hal untuk kepentingan tertentu, maka kami harus diberikan semacam reward atau apapun itu. Jangan dulu melakukan sesuatu. Yang nggak bisa begitu juga saya rasa. Nah, penilaian akhir daripada itu kan kita sudah lihat ya. Nah, artinya hari ini adalah posisi kami pada saat ini ada yang mengatakan, oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Nggak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian. Tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat. Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Sama aja sebetulnya ini. Jadi jangan kita bercuriga terhadap gerakan-gerakan orang. Apalagi dia tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau masalah kemudian nanti ada kata-kata yang sering disampaikan kepada publik bahwa biarlah nanti kemudian pada saatnya rakyat akan menghukum. Saya kira itu udah menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita pertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Saya kira itu gitu loh. Jadi tidak usah ada penilaian-penilaian sepihak terhadap apa yang dilakukan orang lain. Tapi bila keyakinan kita pun tidak boleh dibantah, maka keyakinan orang lain pun harus kita hormati. Keyakinan tidak dapat dibantah. Saya kira itu. Bang Karni, saya mau tambahkan lagi. Kalimat saja. Saya tambahkan. Biar dia jawab dulu. Ya, jadi begini, berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10.
menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan, mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini. Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke. Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Kepada paslon. Dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke, gini. Jadi enggak, Bung Refli. Kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung. Tidak menghargai relawan yang mendukung. Tidak menghargai lawyer yang mendukung. Tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. Sudah. Kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir. Enggak ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan ngomong yang lain. Saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau enggak, 4 kalimat saja. Gini, ada satu hal yang penting, Bang Karni. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy. Yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Untuk yang belum move on, jangan makan rujak dulu. Karena rujak itu dari kata-kata rojak. Rojak itu kembali kenangan pahit terputus dari kekasih. Setelah kalah di sidang MK, Anies ditinggal oleh partai pengusungnya sendiri ya, ditinggal Nasdem. Karena Nasdem akan bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Sementara itu, wakilnya sendiri, Caimin, juga meninggalkan Anies. Dari PKB juga akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Paling benar lagi juga PKS. Jadi buat anak-anak Abah, silakan kalian berdonasi untuk Abah, untuk bikin partai sendiri untuk 2029 ya. Atau kalau enggak, gabung aja sama Partai Umat. Kan sama-sama sengkuni itu. Kalau anak jenderal sih cukup jogetin aja. Saya selalu mengatakan saya tetap berada di dalam jalur perubahan. Karena kalau bilang saya mau ikut, diundang aja tidak. Mau bilang tidak, diundang aja belum. Jawabnya apa? Betul nggak? Siapa yang mau ngajak? Jadi kalau saya bilang saya nggak mau ikut, memang diajak. Terus dia bilang nggak mau ikut, memang kapan ngajaknya? Enggak kan? Kalau dilihat-lihat, saya kok kasihan ya sama Pak Anies ini. Saya kok jadi iba sama Pak Anies ini. Emangnya kapan diajak? Emangnya ada yang mengajak?
Pak Prabowo, Mas Gibran, tolong Pak Anies ini diajak ke kabinetnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Setidaknya Pak Anies ini sudah mau mengakui kekalahannya dan memberikan selamat atas kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Beda dengan Pak Ganjar itu, yang masih metehek, masih gaya, masih sombong, belum memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wis, kalau Pak Anies ini kasihan, beliaunya sudah menyadari dirinya, ya, diajaklah entah jadi menteri apapun, ya. Kalau Pak Ganjar nggak usah lah, gaya dia metehek dan partainya juga kan mau jadi oposisi, nggak penting, nggak usah diajak. Yang penting Pak Anies ini kasihan, kalau memang nggak diajak ke kabinet, didukunglah di Pilkada DKI melawan Bapak Ahok. Kira-kira menurut penonton gimana? Pak Anies ini layak nggak diajak Pak Prabowo dan Mas Gibran di kabinet? Atau didukunglah di Pilkada DKI? Gimana? Komen ya. Perkenalkan, nama saya Sirajang Ibul, pendiri Partai PPI, Partai Perkibulan Indonesia Sejahtera. Saya pernah bercita-cita ingin menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi apalah daya, masyarakat tidak memilihku. Sungguh kecewa hatiku. Desember nanti mudah-mudahan ada yang mengusungku lagi. Dari situlah kalau aku terpilih, dendamku akan terbalaskan. Semua akan saya ganti. Tugu Monas akan saya ganti dengan patung bambu. Jalan-jalan yang mulus akan saya ebur. Saya jadikan penampungan air alias sumur resapan. Rumah-rumah warga akan saya tenggelamkan secara tidak langsung, karena akan saya ambil alih sebagai parkiran air. Mobil-mobil dinas akan saya lenyapkan. Saya ganti namanya menjadi mobil misteri. Itulah cita-citaku, kawan. Ngimpi.